Kurang lebih di album itu nanti ada kurang lebih yang udah jadi itu 9 lagu. Satu lagu masih dalam tahap proses godok, lagi masih diatur sama label. Kalau jadi artinya akan ada 10 lagu. Nanti insya Allah juga ada 1 atau 2 lagu di album itu yang recycle, lagu lawas. Tapi setelah sekian lama kita udah tahu sifat masing-masing, ternyata hal yang harus kita pertahanin itu adalah ketika kita punya masalah, kita harus langsung ngomong. Insya Allah pengennya tuh kemarin pas ulang tahun Virgin ke-15 tanggal 9 Januari. Cuman karena masih ada pemilihan presiden, jadi kita tunggu sampai pemilihan selesai. Baru keluar album. Materi albumnya kira-kira? Kurang lebih di album itu nanti ada kurang lebih yang udah jadi itu 9 lagu. Satu lagu masih dalam tahap proses godok, lagi masih diatur sama label. Kalau jadi artinya akan ada 10 lagu. Termasuk Cinta Terlarang 2 sama lagu Darah yang tahun kemarin Tak Setia kita rilis. Nanti insya Allah juga ada 1 atau 2 lagu di album itu yang recycle, lagu lawas. Dari penyanyi dan pencipta lagu lawas yang luar biasa legend. Insya Allah akan masuk juga di album kita, kurang lebih. Menurut aku luar biasa ya, kayak ajaib aja gitu. Kenapa? Soalnya bisa awet sampai 15 tahun tuh kayaknya bukan hal yang mudah ya. Apalagi banyak sekarang duo-duo yang sudah bubar gitu ya, yang dulunya ada, eksis juga, tapi sekarang udah bubar. Sekarang aku sih sama Mita ngerasanya bersyukur ya. 15 tahun tuh kayak sebuah keajaiban dan sampai 15 tahun ini tuh kita masih bertahan gitu. Cuma naik turunnya tapi kita tetap stabil ada di dunia entertainment. Kalau aku gitu sih alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri sih memang ya angka 15 angka yang ajaib buat kita. Dan sampai saat ini fans masih banyak yang loyal sama kita. Di tengah gempuran penyanyi-penyanyi mungkin musisi baru yang banyak bermunculan gitu. Tapi kita masih punya tempat di hati fans kita gitu. Itu satu keajaiban buat kita. Dan insya Allah album terbaru ini adalah kado juga buat mereka di spesial umur kita yang ke-15. Sering berantem ya? Kuncinya sering berantem ya. Karena kan dulu awal-awal tuh kita masih ngeraba nih sifat masing-masing kayak gimana. Mita juga masih ngeraba aku ngeraba Mita. Tapi setelah sekian lama kita udah tahu sifat masing-masing, ternyata hal yang harus kita pertahanin itu adalah ketika kita punya masalah, kita harus langsung ngomong. Nggak boleh dipendem, nggak boleh di belakang ngomel, tapi di depan baik-baik aja. Harusnya udah kalau udah ngomel, depan-depannya aja ngomel. Kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Itu sih paling kita komitmen juga ya. Komitmen bener. Komitmen dan loyalitas karena kan yang namanya musisi itu nggak selalu namanya di atas gitu. Kadang kita ada saatnya kita juga drop. Dan ketika kita drop itu selalu kita saling nguatin. Kita percaya bahwa yang namanya rezeki udah diatur sama Allah. Karena itu juga kita akhirnya masih loyal dan komitmen untuk tetap ngejaga The Virgin. Kebetulan The Virgin itu dari semenjak seorang Ahmad Dhani terjun ke dunia politik, beliau benar-benar udah lost kontrol sama kita. Karena waktu itu pada saat beliau terjun ke politik dan tersandung akhirnya sampai disekolahkan gitu, beliau udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi akhirnya pada saat itu aku nyamperin Mas Dhani untuk menanyakan bagaimana kelanjutan The Virgin. Mas Dhani cuma bilang kamu langsung aja apa-apa sekarang ke label. Karena RCM banyak yang orang nggak tahu mungkin Republik Cinta ini adalah sebuah label, sebuah manajemen. Kita punya label sendiri namanya Naga Suara. Label sama Naga Suara ini tadinya barengan. Semenjak Mas Dhani di penjara waktu itu kita harus langsung ke label apa-apa. Jadi kita benar-benar udah sama sekali nggak diurus daripada saat Mas Dhani ke politik itu. Tapi alhamdulillahnya dari RCM tuh Mas Dhani cuma pesan sama aku pada saat aku nyamperin Mas Dhani ke penjara waktu itu. Kamu jalan aja, kalau ada apa-apa langsung ke label. Tapi tolong kalau misalkan ada job dari RCM tetap diambil. Jadi kita sekarang jalan bareng-bareng aja gitu. Jadi ketika Mas Dhani butuh The Virgin kayak kemarin Dewa ada pesta rakyat, ayo The Virgin main yuk, kita main kayak gitu. Jadi hubungan sama Mas Dhani tuh udah bener-bener kayak saudara ya. Udah kayak keluarga. Mungkin kalau di luar sana mungkin ada berita headline yang jelek ngomong soal Mita cabut dari RCM, itu salah banget. Sekalian aku juga klarifikasi di sini. Pada saat itu tuh sebenarnya bukan Mita cabut, tapi lebih kayak
aku izin untuk berkarir solo di luar RCM, bukan meninggalkan Mas Dhani ngambil The Virgin keluar. Jadi yang namanya The Virgin itu nggak ada kata keluar atau dikeluarkan dari RCM sama Mas Dhani. Jadi kita hubungannya udah kayak keluarga banget. Mas Dhani masih sering kasih kita masukan gitu kan. Apalagi kemarin ribut-ribut soal royalti segala macam, Mas Dhani nggak pernah mempermasalahkan itu sama kita. Kayak gitu sih, masih hubungannya masih sangat baik sekali. Gitu. Walaupun udah nggak ada terikat sebagai syarat kontrak ya. Untuk lagu Cinta Terlarang 2 juga Mas Dhani sama sekali nggak ikut campur. Udah bener-bener lost. Pendewasaan kita sih, karena waktu itu pas Mas Dhani di politik itu kita bener-bener kayak anak kehilangan induknya gitu. Kita bingung harus kemana, harus ngapain. Karena dulu ya waktu kita dapat awarding juga kita nggak tahu, nggak nyangka-nyangka Mas. Jadi tiba-tiba kita juga lagi cuek, gak ngarepin orang milik kita, taunya dapat penghargaan itu ya jadi pembelajaran juga buat kita, jadi rasa syukur juga sih. Maksudnya bagaimana kita cara mempertahankan, karena kan yang sulit itu mempertahankan. Bukan ngebangun sulit tapi mempertahankan yang sulit. Dari situ kita dapat penghargaan, ya bersyukur aja, motivasi buat kita lebih baik lagi. Kalau Ibu Mita? Ya benar, pembelajaran juga banyak yang bisa diambil. Kayak Dara kan mungkin dari pas polos banget, dia 16 tahun umurnya. Terus aku juga waktu itu masih kepala 2 ya kan, jadi kayak kita dapat banyak pembelajaran dari situ untuk lebih kayak berkarya tuh dari hati aja deh. Karena yang namanya penghargaan, royalti, manggung segala macam itu akan datang sendiri ketika kita berkarya dari hati. Jadi pelajarannya sih itu yang besar sih buat kita. Banget. Zaman dulu tuh The Virgin ada di era dimana televisi itu luar biasa mensupport semua musisi. Karena yang namanya satu TV itu kita dulu tuh bisa keliling sampai 4 atau 5 acara. Satu TV doang. Sekarang TV udah makin banyak. Kalau eranya seperti dulu yang mereka tuh benar-benar ngehargain ada acara musik, nggak cuma isinya gosip doang. Mungkin akan banyak musisi yang lebih sering ke TV. Sekarang kenapa musisi lebih banyak milih mungkin di YouTube sendiri gitu berkaryanya, atau mungkin lebih milih job offer. Karena ya memang wadahnya kita nggak ada lagi kan. Makanya mereka juga banyak sekarang yang larinya ke sosial media, mungkin lebih live gitu kan, live streaming apa segala macam. Karena memang media TV-nya udah nggak ada yang support. Makanya selalu bilang kan ke orang-orang yang di sosial media, oh fotonya udah nggak laku lagi ya. Sekarang Padahal yang cuma promosi, sedangkan lahan buat kita promosi aja nggak ada. Udah nggak ada. Zaman mereka belum lahir dari Indonesia, zaman kalian belum lahir itu acara musik tuh banyak sekali loh. Satu hari itu bisa 4 sampai 5 acara musik dengan berbeda acara ya. Nah zaman sekarang kita mau nongol di TV mau cari apa, kita mau promoin apa, kita nggak punya gosip, kita cuma punya karya. Terus kita ke TV mau ngapain? Sekarang yang banyak yang banyak gosip, yang banyak apa? Kasus kalau nggak. Wajar aja kalau bilang dia masuk TV, orang kita bukan artis. Sensasi. Kita harus penyanyi gitu, Iya. penyanyi. Sekarang acara musik udah nggak ada. Mungkin orang-orang awam kan taunya kayak mungkin kayaknya musisi atau mungkin orang entertainment itu kalau di TV sering tuh artinya mereka ngetop mungkin ya patokannya itu kan menurut orang awam. Sedangkan mereka yang nggak tahu sebetulnya musisi itu seneng bangetnya tuh ketika kita dapat offer job, karena di situ letak biaya terbesarnya kita kerja kan. Jadi mungkin mereka mikirnya ini si A, si B, si C udah jarang nongol di TV, udah kemana tahu. Padahal sebenarnya alhamdulillahnya kita keluar kota masih sering, alhamdulillah. Itu sih perbedaannya dulu sama sekarang. Aku tuh beberapa kali tuh sempet dibully karena The Virgin naik di acara lip-syncan dibilangnya. Kayak acara dulu tuh kan rata-rata ada yang lip sync, ada yang playback. Itu sebenarnya orang awam nggak pernah tahu teknisnya TV itu seperti apa. Jadi kita ini musisi semua tuh sebenarnya pengennya manggung itu adalah live. Tapi ketika kita harus datang ke acara pagi yang live jam 7 pagi, kebayang kita kalau cek sound of air, itu ngurusin channel list, cek sound gitar, cek soundin drum, segala macam kayak gitu, itu butuh waktu 2-3 jam. Terkadang kalau teknisnya nggak benar tuh bisa sampai 5 jam. Tapi ini acara pagi, inbox gitu kan kayak dahsyat gitu. Kita yang harus standby itu jam 6 pagi, mau cek sound jam berapa, itu yang mereka nggak tahu. Yang kedua, TV itu rata-rata nggak mau ribet. Jadi makanya kenapa banyak musisi yang datang ke acara pagi itu -1 rata-rata. -1 tuh dalam arti mic-nya doang nih yang nyala, alat musik lainnya tuh semuanya dummy.
Kita jadi kayak cuman acting doang bergaya. Karena itu aku sering banget dibully nggak bisa main gitar katanya. Nah itu makanya itu sih haknya mereka sih. Tapi menurut aku pribadi kalau nggak ada acara itu dulu mungkin tahun 2000-an nggak akan ada musisi-musisi ngetop yang kalian kenal sekarang. Ya itu makanya. Kalau salah kita kalau sama mereka belum lahir. Iya belum lahir. Intinya nggak ada salah di kita, salah di mereka yang Iya. kemarin sore yang lo Ngata-ngatain gitu. Nggak lihat track record belakangnya seperti apa. Ngata-ngatain itu netizen zaman sekarang ya anak Iya, iya. Yang suka ngatain kita, mereka nggak tahu storytellingnya kayak gimana. Iya. Selain kita udah nggak ada yang salah, mereka yang salah. Coba kalau ngatain orang, lihat track record belakang. Baru mau ngatain. Sekelas band, sekelas Ahmad Dhani aja, sekelas Dewa aja itu sering main lip sync kok. Sekelas Peter Pan itu kalau main ke acara pagi itu mereka pasti akan lip sync. Cuma mungkin ada orang awam yang nggak tahu, dipikirnya itu live gitu. Ya itu sih pembelajaran juga sih buat kita. Terutama aku belajar mental karena dengan gedenya The Virgin di acara pagi kayak gitu sering dianggap kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah kemarin kita aja acara podcast kita live, ada acara music itu kita live. Nyanyinya bener live gitu. Disangkanya playback. Dan kita paling bagus banget playbacknya. Berarti itu tandanya suara kamu bagus. Anak udah zaman sekarang kalau kita ini Intinya tuh gini aja. Intinya acara musik dulu yang 2000-an yang kalian anggap sepele buat para musisi dulu itu jadi lahan rezeki banget. Karena kalau kita idealis kita tinggi pada saat itu kita nggak mau ngambilin acara yang lip sync itu, kita nggak mungkin dikenal. Karena hampir 80% acara musik zaman dulu itu adalah playback dan lip sync. Itu aja sih.